Assalamualaikum warahmatullahi. Pertemuan kali ini kita akan membahas seputar bagaimana sih, apa ada amalan tertentu di dalam mengamalkan sholawat. Sholawat di sini mempunyai aspek yang banyak. Sholawat kita ialah memintakan syafaat kita terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan suci Ramadan kali ini kita sudah mendapatkan ialah bulan-bulan yang lebih utama daripada bulan-bulan yang lain, di mana bulan ini mempunyai faedah yang tinggi. Oleh karenanya saya akan menyampaikan sebuah perihal untuk bagaimana sih cara beristiqomah di dalam bersalawat. Ketika kita mengamalkan salawat, kita harus yakin bahwasanya kita ini akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan Allah pun membaca salawat sesuai dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu tasliman. Dengan bersalawat kita akan mendapatkan syafaat-syafaat, yaitu kita harus yakin bagaimana mengamalkan isi salawat. Yang nomor 2 ialah kita harus beristiqomah. Bagaimana caranya? Ya, kita harus mengamalkan sedikit-sedikit, gak apa-apa. Kita di dalam sholat membaca salawat. Di dalam sholat zuhur kita membaca salawat sebanyak 2 kali, yaitu pada rakaat kedua dan pada rakaat keempat 2 kali. Ditambah juga rakaat dari sholat asar 2 rakaat, sholat maghrib 2, dan juga sholat isya 2, sholat subuh 1. Ialah apakah sholawat itu harus mesti terhadap Allahumma sholli ala Muhammad? Iya, sholawat tersebut ialah paling sedikit. Kalau paling banyak ya banyak. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Tibil Qulub, ada sholawat Unjiat, dan seterusnya. Nah, di sini kita mengamalkan setelah sholat fardu, kita mengamalkan sedikit-sedikit gak apa-apa, asalkan istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu ya kontinu, ialah kita setiap hari melakukan seperti kita melakukan aktivitas kita beraktivitas setiap hari, mencuci baju, kemudian menggosok gigi, ialah aktivitas yang dilakukan setiap hari dengan kontinu. Oleh karenanya kita harus beristiqomah. Yang kedua ialah pasrah. Kita memperoleh apa tidak, ialah kita harus berpasrah bahwasanya yang akan memberikan sholawat tersebut terhadap kebutuhan yang mana ada sebuah cerita yang mana dulu ada sholihin, ialah bepergian. Kemudian suatu ketika
ia berpergian dengan istrinya, ibunya, dan anaknya. Setelah ia bepergian, dia membawa bekal yang banyak. Kemudian ia ketika nyampe di suatu jalan, ia kehilangan terhadap harta bendanya. Ketika ia kehilangan terhadap harta bendanya, ia merenung dengan seksama, bagaimana ya saya ini kehilangan. Dan ia ingat bahwasanya ada sebuah ulama atau ada sebuah pakar solihin yang berkata begini, "Cuy, ketika kalian mempunyai masalah, maka bersalawatlah." Kemudian dia mengamalkan 10.000, yang mengamalkan salawat sebanyak 1.000 kali, sampai ia mengamalkan sebanyak-banyak. Kemudian ia bermimpi baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak ingin bertemu dengan Nabi yang kita sebagaimana kita menjadi panutan bagi nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad ini menjadi panutan bagi nabi-nabi yang lain, apalagi umatnya ya. Oleh itu Nabi Muhammad SAW berkata terhadap orang tersebut, kamu kenapa kok gelisah? Kamu kenapa ya? Kemudian Nabi Muhammad SAW, kemudian pemuda tersebut berkata, ya Nabi, saya ini kesusahan, harta saya hilang, saya masih meninggalkan istri, anak, dan juga mertua. Oh begitu. Iya Nabi. Kemudian Nabi berkata, kamu coba menyamari sebuah tokoh di sana, tokoh ulama. Kemudian ya apa tujuannya Kiai? Kemudian Nabi Muhammad SAW, kamu mintalah terhadap dia, dan kamu berikan salam saya terhadap pemuda, terhadap ulama tersebut. Ada salam dari saya, mengapa kamu tidak berselawat terhadap saya? Bilang begitu. Siap Nabi. Kemudian pemuda tersebut bangun, dan kemudian orang tersebut bergegas menuju yang ditunjukkan terhadap Nabi tersebut. Ya fulan, iya ada apa? Ada salam dari Nabi. Masa? Iya ada salam. Kenapa? Saya mempunyai syarat terhadap kamu, katanya Nabi. Ketidakmampuan saya bilangkan terhadap saya. Oh iya. Kemudian ia memberikan syarat, dikarenakan ia tidak mempunyai harta, tidak mempunyai apa-apa, ia memiliki syarat. Kemudian ia pergi dengannya, pergi ke rumahnya. Di pertengahan jalan ia ditanyakan, saya diberikan apa terhadap saya? Ditanya, saya bagaimana dari Rasulullah? Kamu mendapatkan salam dari Nabi,
Kemudian ia bertanya lagi, apa? Kamu mendapatkan salam dari Nabi? Kamu mendapatkan salam dari Nabi? Kemudian setelah ia makan, dia seorang sahabat tersebut, seorang ulama tersebut bertanya lagi, ada apa? Kamu mendapatkan salam dari Nabi. Kemudian orang tersebut, pemuda tersebut mangkal ataupun ngosok ketika ia mangkal. Kamu ini memberikan apa yang saya mau, apa tidak? Kok saya ditanyakan terus? Bukan begitu. Saya ini rindu terhadap Nabi. Saya ini ingin mendapatkan syafaat dari Nabi. Iya, saya akan memberikan apa yang kamu mau. Namun saya ketika mendapatkan salam dari baginda Nabi, hati saya tenang, hati saya leluasa menerima apa yang harus diberikan saya terhadap itu. Yang nomor 3 ialah berbaksa baik sama Allah. Ialah harus untuk bahwasanya apa yang kita salawati, dengan salawat kita berdoa, dengan doa kita bersalawat. Jadi ketika kita punya sebuah keinginan, marilah kita bersalawat. Kita mempunyai hajat, marilah kita salawat. Kita memiliki sebuah haga, atau kata orang Mesir itu haga. Haga itu ada hajat yang tidak terkabulkan, kita salawati. Sallallahu alaihi. Jangan yang panjang-panjang. Sepenting kita istiqomah di dalam salawat. Jadi triknya bagaimana? Yang pertama ada mempunyai keniatan. Yang kedua kita mempunyai waktu yang khusus untuk kita terhadap Nabi Muhammad. Oleh karenanya cukup sekian dari kami. Mungkin pertemuan yang datang kita akan bahas yang lebih detail. Bagaimana sih cara kita untuk bersalawat dengan khusyuk, untuk bersalawat dengan ikhlas. Sekian dari kami.